Hey guys, welcome to Daily Screen. Final trailer dari The Eternals sudah dirilis. Trailer tersebut memperlihatkan kita detail-detail baru yang semakin membuat film ini layak untuk kita tunggu. Akan tersaji suatu sinematografi yang sepertinya sangat menjanjikan, karena sutradara yang dipercaya adalah pemenang Oscar yang sudah menunjukkan kemampuannya lewat film Nomadland. Nah, selain itu, final trailer tersebut sekaligus menjawab pertanyaan sebagian besar para fans Marvel tentang kemana Eternals selama ini. Juga menjawab pertanyaan kenapa mereka tidak ada untuk melawan Thanos. Dan teori yang berkembang selama ini ternyata benar adanya. Ternyata Eternals tersebar di seluruh penjuru bumi, namun tidak diperkenalkan untuk mencampuri urusan manusia, termasuk dua arc terbesar di MCU sejauh ini tentu saja event Infinity War dan juga Endgame. Celestials adalah sosok di balik semua ini. Celestials sejak awal memerintahkan Eternals untuk tidak mencampuri tragedi yang ada di bumi. Seperti yang sudah dijelaskan di series Loki, TVA mengklaim bahwa invasi Thanos dan juga peristiwa The Blip di fase sebelumnya adalah peristiwa yang memang seharusnya terjadi. Makanya untuk menjaga timeline, baik TVA maupun Eternals tidak pernah ikut campur dalam urusan tersebut. Dunia Eternals ataupun Celestials memang masih sangat asing bagi para penggemar MCU kebanyakan. Banyak sekali yang bertanya, siapa sebenarnya sosok Celestials ini? Siapa saja makhluk yang tergolong dalam bangsa Celestials? Untuk melegakan dan juga menjawab rasa penasaran kalian, di video kali ini Daily Screen akan membahas bangsa Celestials mulai dari kekuatan dan juga tugas masing-masing dari sosok ini. Tapi sebelum kalian melanjutkan video ini, ada satu peringatan bahwa ini adalah origin story dari bangsa Celestials, bukan Celestials yang sebenarnya sudah hadir di MCU dan sedikit berbeda di versi origin story-nya. Kemungkinan besar ke depan kita akan bahas beberapa Celestials yang mungkin sudah muncul di MCU dan apa tugasnya selama ini. Tapi di video kali ini mari kita fokus dulu untuk membahas origin story dari Celestials yang paling penting di bangsanya. Pada dasarnya, Celestials ini adalah makhluk kosmik yang mampu menciptakan sebuah kehidupan bahkan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka dijuluki dengan Space God. Kalau kalian belum tahu, Celestials ini adalah makhluk yang menciptakan Eternals, Mutant, Deviant, bahkan manusia itu sendiri. So sekarang mari langsung saja berikut 10 Celestials yang eksis di multiverse Marvel. Arishem the Judge. Untuk Celestial 1 ini, dari namanya saja sebenarnya kita sudah tahu apa tugas penting dari Celestial 1 ini. Arishem the Judge ini bertugas sebagai judge yang memutuskan apakah sebuah planet layak untuk dipertahankan atau justru dihancurkan. Arishem the Judge ini akan menilai semua data yang sudah dikumpulkan untuk membuat sebuah keputusan. Di dalam komik Marvel, Arishem the Judge ini adalah sosok yang bertanggung jawab atas lahirnya bangsa Eternals dan juga Deviant di bumi. Bukan hanya sekedar memberikan penilaian terhadap sebuah planet, Celestial 1 ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan guys. Arishem the Judge mampu mengontrol energi kosmik hingga limit yang tidak terbatas. Bahkan ia juga mampu menteleport objek melewati ruang dan juga waktu. Arishem the Judge ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi realitas, energi, dan juga materi tentunya. Bahkan armor yang digunakannya ini mampu menahan serangan sekuat apapun, serta mampu menghancurkan sebuah planet dengan sangat mudah. Selain kekuatan fisik dan juga stamina yang melampaui batas pengetahuan manusia, ia juga memiliki IQ yang sangat tinggi. Memang sosok Celestial Arishem ini sangat layak untuk menjadi pemimpin dari Celestials. Tefral the Surveyor. Tefral the Surveyor adalah Celestials yang bertugas untuk melakukan sebuah survei. Saat mengunjungi sebuah planet, Tefral akan melakukan sebuah observasi dan juga pemetaan terhadap kondisi geografis sebuah planet. Tefral adalah salah satu Celestials yang ikut dalam sebuah kunjungan ke bumi dalam sejarah komik Marvel. Saat mengunjungi bumi bersama Celestials lain, Tefral melakukan survei dan juga menganalisa data yang ia dapatkan. Dari surveinya ini, ia akan membuat sebuah perencanaan terhadap kelangsungan hidup makhluk dan juga planet tersebut. Nah, Tefral ini digambarkan memiliki tinggi sekitar 2000 kaki dengan armor berwarna ungu. Sama seperti Celestials kebanyakan, Tefral memiliki kekuatan fisik, daya tahan, kecepatan, dan juga proyeksi energi yang tidak terhitung. Meski tugasnya hanya sebagai surveyor, Tefral juga dibekali kekuatan yang bisa menghancurkan bumi bahkan sesuatu yang lebih besar dari planet itu sendiri. Sebagai seorang surveyor, tentunya Tefral mampu melakukan teleportasi. Ketika mendapatkan serangan, Tefral bisa saja melakukan regenerasi instan dengan super cepat.
Kekuatan lain yang dimiliki Tevral ini antara lain adalah memanipulasi realita, kontrol energi yang sangat besar, dan juga mengatur ulang materi hingga tingkat yang tidak diketahui. Nezar the Calculator. Nezar adalah salah satu anggota Celestials yang pernah mengunjungi bumi. Tugas utama dari Celestials 1 ini adalah sebagai analisis data. Data yang terkumpul dari Tevral the Surveyor sebelumnya ataupun dari sumber lain, ia langsung periksa satu persatu. Nezar kemudian akan membuat katalog dari kumpulan data tadi untuk diserahkan kepada Arishem the Judge. Selain memiliki kekuatan dasar dari Celestial seperti memanipulasi energi kosmik, kekuatan fisik, kecepatan, dan juga daya hancur yang luar biasa, ternyata Nezar memiliki kekuatan yang istimewa. Nezar adalah bangsa Celestials yang memiliki kemampuan proyeksi astral dan memanipulasi apapun. Bahkan, ia juga sangat ahli dalam hal ilusi guys. Dalam sebuah kunjungannya ke bumi, Nezar sempat berada di Uni Soviet. Ketika Jenderal Kreskov mengarahkan rudal atom ke Nezar, menghadapi serangan tersebut, Nezar membuat ilusi di benak kru penembak bahwa rudal tersebut berbalik menyerang mereka. Trauma mental yang dialami pasukan Uni Soviet tersebut akhirnya membuat mereka berada dalam kondisi koma. Zeren the Tester. Zeren adalah sosok penting dari semua proyek raksasa genetika yang dilakukan oleh para Celestials. Seperti namanya, Zeren bertugas untuk melakukan proses pengujian. Pengujian ini diarahkan kepada semua spesies ataupun peradaban yang berada dalam proyek Celestials. Zeren ini akan menguji genetika sebuah spesies dalam sebuah peradaban. Nah, hasil pengujiannya ini berfungsi sebagai data yang akan dikembangkan oleh Celestials untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap sebuah planet yang mereka kunjungi. Zeren memiliki kekuatan yang dimiliki oleh Celestials lain, salah satunya kekuatan besar yang mampu menghancurkan apa saja. Namun yang sedikit istimewa adalah, Zeren the Tester ini mampu melakukan telepati dan juga telekinesis dengan sangat baik guys. Ia juga ras Celestials yang dijuluki dengan omnilingual atau menguasai semua bahasa. Eson the Searcher. Secara sederhana, tugas utama Celestials 1 ini adalah mencari spesimen. Spesimen ini nantinya akan diserahkan kepada Gamenon the Garterer untuk proses selanjutnya. Kekuatan yang dimiliki oleh Eson ini juga sama dengan Celestials kebanyakan. Ia mampu memproyeksikan energi tanpa batas, mampu berteleportasi, dan juga beregenerasi dengan sangat cepat. Dalam mode pertarungan, Eson ini juga dibekali kekuatan daya tahan terhadap serangan apapun dan mampu menghancurkan objek dengan sangat mudah. Karakter Eson ini pernah terlibat dalam perselisihan antara Arishem the Judge dengan Dreaming Celestials. Bersama beberapa Celestials lainnya, Eson melempar dan juga memenjarakan Dreaming Celestials di bawah pegunungan Diablo di California. Gamenon the Gatherer. Spesimen yang didapatkan oleh Eson tadi kemudian akan dikumpulkan oleh Gamenon. Seperti namanya, Gamenon the Gatherer ini bertugas untuk mengumpulkan semua spesimen tadi untuk diuji dan juga dianalisis. Spesimen tersebut kemudian akan dibawa untuk dilakukan proses eksperimen genetika. Nah, dalam melakukan pekerjaannya, Gamenon ini menggunakan gathering rod khusus berukuran hingga 1250 kaki. Setelah menyelesaikan eksperimennya, Gamenon akan menyerahkan hasil temuannya kepada Jemiah untuk dianalisis dan juga dikembangkan lagi. Dari segi kekuatan, Gamenon memiliki semua kekuatan para Celestials yang sangat dahsyat itu. Namun ada sedikit perbedaan untuk Celestials 1 ini. Jika Celestials lainnya mampu memanipulasi realita dan juga menciptakan ilusi, Gamenon ini justru memiliki kekuatan untuk memanipulasi waktu. Jemiah the Annihilator. Tugas utama dari Celestials yang bernama Jemiah ini adalah menganalisis perkembangan dan juga aktivitas peradaban. Peradaban yang dimaksud di sini adalah peradaban hasil eksperimen genetika yang dilakukan oleh Celestials. Jemiah ini nantinya akan menganalisa sejauh mana peradaban tersebut berkembang. Nah, hasil analisis itu nantinya akan dilaporkan kepada Arishem the Judge. Dalam segi kekuatan, Jemiah ini juga sama dahsyatnya dengan Celestials lainnya. Ia memiliki daya hancur yang sangat tinggi, kemudian juga memiliki kemampuan telepati dan juga telekinesis, serta mampu menyerap energi dan juga materi. Poin yang sedikit spesial adalah Jemiah ini mampu melakukan manipulasi terhadap genetika. Tentu kemampuannya ini sangat berguna dalam mengerjakan tugasnya sebagai seorang Annihilator. Hergen the Measurer. Hergen adalah bangsa Celestials yang paling tidak jelas tugasnya. Dari namanya saja, Hergen sudah jelas berfungsi sebagai pengukur.
Namun memang tidak dijelaskan secara terperinci untuk apa ia mengukur sesuatu. Dalam kunjungan Salazar ke bumi, Hargan mengukur pegunungan Alpen di Swiss. Sebuah pekerjaan yang terlihat tidak berguna sama sekali. Namun, tentunya Salazar memiliki tujuan tersendiri di balik tugas aneh yang diemban oleh Hargan ini. Menurut kalian, untuk apa Hargan mengukur pegunungan Alpen? Kalau kalian semuanya punya teori, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dari segi kekuatan, Hargan ini juga dibekali kemampuan bertarung dan juga proyeksi energi besar seperti yang lain. Hargan dikenal sebagai Salazar yang bisa memanipulasi ukuran. Mungkin ini berhubungan dengan tugasnya sebagai pengukur tadi. Onek the Prober. Sebagai Salazar, tugas utama dari Onek the Prober adalah untuk memeriksa dan juga mempelajari sumber daya dan juga fitur bawah tanah suatu planet. Setelah mempelajarinya, Onek ini kemudian menilai dan juga merekam datanya. Karakter Onek adalah salah satu Salazar yang memiliki tugas yang sangat spesifik. Ia hanya fokus mengamati bagian bawah tanah suatu planet saja. Tugas ini jelas sangat vital. Sumber daya bawah tanah adalah hal yang sangat penting dari sebuah planet. Ketersediaan sumber air dan juga bagaimana sistem dibangun dengan baik itu adalah hal yang penting bagi suatu peradaban. Karena selalu berurusan dengan dunia bawah tanah, Onek the Prober ini dibekali kemampuan pendengaran yang sangat baik atau super hearing. One Above All. Karakter Salazar yang terakhir ini mungkin menjadi Salazar yang paling sering disebut. Secara organisasi, One Above All ini adalah pemimpin dari Salazar. Sebagai pemimpin, One Above All ini justru menjadi karakter yang lebih emosional. Ia bahkan sangat terbuka dalam menunjukkan ketakutan, kebencian, dan juga kesedihannya. Sejauh ini tidak diketahui alasan di balik kondisi emosionalnya yang sangat unik ini guys. Satu fakta yang pasti, One Above All ini menghabiskan hampir seluruh waktunya di Salazar's Mothership. One Above All ini adalah anggota dari pengadilan Living Tribunal. Dia dan juga Zairan the Tester mewakili bangsa Salazar di pengadilan tersebut. Karena dia adalah pemimpin dari Salazar, maka sudah pasti ia memiliki kekuatan yang paling dahsyat. Semua kekuatan Salazar lain ada di dalam dirinya. One Above All memiliki kemampuan untuk time travel. Selain kemampuan tersebut, One Above All juga memiliki kemampuan leadership yang sangat tinggi. Mengingat proyek dari Salazar ini sangat besar dan melibatkan peradaban makhluk, maka kepemimpinannya sangat-sangat dibutuhkan. So itulah tadi 10 Salazar yang eksis di multiverse-nya Marvel. Film Eternal nantinya akan membuka gerbang yang besar terkait keberadaan dari Salazar. Semoga saja kedepannya kita akan melihat semua dari Salazar yang sudah kita sebutkan tadi. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian semuanya.